Yang mulia Biku anggota Sangga, yang kami hormati, para Bapak Ibu dosen, serta webinar pendidikan karakter dalam pembelajaran virtual pada pagi hari ini. Sesuai tema yang diminta, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan karakter Buddhis dalam pembelajaran virtual, peluang dan tantangan. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Dr. Jati Dhammo Mahathera terkait bagaimana pembelajaran karakter di era pandemi ini. Kemudian saya akan menambahkan beberapa terkait bagaimana pendidikan karakter Buddhis secara virtual. Munculnya pendidikan di era pandemi ini, karena ada masalah-masalah di era pandemi ini, itu kemudian banyak negara memutuskan menggunakan moda online termasuk proses assessment, kemudian adalah dengan perangkat elektronik. Karena apa? Karena kalau tidak diadakan nanti akan bermasalah. Yang bermasalah adalah dunia pendidikan itu sendiri dan kemudian masalah dalam lingkungan. Kasihan akan masa depan siswa menjadi mereka tidak mendapatkan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian pada awal April 2020 ini, karena pandemi juga, itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretaris Sekjen dari Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan BDR, belajar dari rumah, untuk mengurangi atau menghilangkan keterjangkitan dari virus COVID-19 ini. Pada awal tahun pelajaran 2020-2021, kembali muncul panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Itu keputusan 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, kemudian Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Usahanya adalah agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian wabah pandemi ini bisa teratasi atau orang-orang tidak banyak yang terkena wabah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan melalui belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu bisa kemudian dilakukan dengan nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk tadi ketika sudah tidak masuk zona hijau, maksudnya itu bisa masuk ke pembelajaran secara tatap muka, pembelajaran di sekolah. Tetapi ketika masih zona coklat, hitam, dan kuning, berarti menurut edaran dari Kemendikbud itu tidak diperkenankan untuk menjalankan pendidikan tatap muka. Nah, maka dipentingkan sekali bagaimana pendidikan karakter ini agar orang bisa menyelenggarakan pendidikan dan karakter ini dibutuhkan agar mengurangi penyebaran COVID-19. Kemudian pendidikan karakter ini juga bisa kita lihat bahwa pada saat ini sebenarnya kita sudah memasuki beberapa tahun yang lalu era revolusi industri. Bagaimana perkembangan teknologi itu yang semakin pesat dan mau tidak mau guru harus mau menerima perubahan ini. Kemudian nanti muncul pembelajaran di abad 21 dan kita sudah memasukinya. Dari pembelajaran abad 21 ini, apa yang perlu kita ajarkan di sekolah ataupun di rumah kepada putra-putri kita atau siswa kita, yaitu terkait dari knowledge, karakter, skill, dan meta connection. Ketiganya saling berkaitan, kemudian menjadi perhatian di meta connection itu. Untuk menuju apa? Merdeka belajar, dari siswa menjadi subjek belajar yang nantinya dia harus aktif belajar dari berbagai sumber yang ada. Knowledge ini terkait dari bagaimana keseimbangan antara mata pelajaran dari mata pelajaran tradisional dan modern dan antar disiplin ilmu agar siswa atau mahasiswa itu dapat
memperoleh ilmu dan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, ini kalau masalahnya sekarang adalah karena kurang atau rendahnya motivasi siswa dalam belajar, maka guru harus berupaya semaksimal mungkin agar siswa mau belajar, ada motivasi dalam dirinya. Kemudian skill ini terkait dari bagaimana hubungan dari pengetahuan dan bagaimana umpan balik dari pengetahuan itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya nantinya. Tapi terkait utama itu dengan 4 landasan, bahwa skill itu bagaimana kreativitasnya, berpikir kritis, komunikasi, kemampuan berkomunikasi, dan berkolaborasi atau bekerja sama. Untuk memperoleh pengetahuan dan performa kerja, menunjukkan performanya di dalam sekolah ataupun di masyarakat. Kemudian karakter ini merupakan framework dari kualitas dari bagaimana seseorang itu terlibat dari perilaku di dunia nyata, meliputi dari peduli perhatian, punya rasa cipta, kemudian semangat motivasi dan jaya juang, kemudian ada etika, ethics atau sikap kepemimpinannya. Ketiganya dari knowledge, skill, dan karakter itu masuk dalam meta connection. Harus terjadi keseimbangan. Sehingga masing-masing harus direfleksikan. Kemudian bagaimana 3 dimensi itu dapat diperoleh. Kemudian bagaimana kreativitasnya, bagaimana rasa ingin tahunya. Kemudian bagaimana siswa menjadi long life learner, pembelajar sepanjang hayat. Kemudian merujuk bagaimana nanti siswa itu learning how to learn, belajar bagaimana belajar bagaimana berpikir, dan belajar bagaimana menciptakan atau berkarya. Ini yang sangat dibutuhkan. Terkait karakter, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Dr. Joti Jamu Matera, dari sikap, perilaku, dan bagaimana watak seseorang. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan saat ini. Kita ingat bahwa dan berdasarkan berbagai penelitian, salah satu negara yang paling bahagia di dunia adalah negara Bhutan. Karena Bhutan itu mengukur keberhasilan dari negaranya, diukur dari sejauh mana tingkat kebahagiaan negaranya. Kemudian karena karakter-karakter itu sudah diajarkan di Bhutan, baik karakter bagaimana mereka itu mengedepankan bahwa uang bukan segalanya, sukses bukan diukur dari bisnis yang menguntungkan, kemudian adanya rasa persaudaraan, kemudian dekat dengan alam. Ini bukti bahwa Bhutan mengedepankan 60% dari wilayah negaranya itu harus ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian adanya rasa solidaritas, kemudian menjunjung tinggi kesederhanaan. Itu bagaimana Bhutan kemudian menjadi salah satu negara yang paling bahagia. Kemudian karakter ini juga kita merujuk pada peristiwa. Kalau di Jepang, peristiwa di Jepang itu adanya bom yang dilakukan oleh Amerika pada Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, dan saat dibom itu Jepang menjadi luluh lantah, jutaan orang meninggal. Kaisar Hirohito kemudian menanyakan begini, masih ada berapa guru yang masih hidup? Nah, Kaisar Hirohito. Karena apa? Yang ditanyakan bukan harta benda yang dimiliki, tapi bagaimana guru masih ada. Karena apa? Jepang waktu itu secara teknologi kalah, maka dalam peperangan juga kalah. Tetapi yang bisa menyelamatkan negaranya adalah dengan belajar. Belajar perlu dituntun atau perlu ada guru. Ini membuktikan bahwa guru menjadi tonggak utama dalam memberikan contoh keteladanan karakter bagi siswa. Nah, ini karakter mendukung performa kerja. Jadi kemampuan beradaptasi, kemudian kegigihan, daya tahan, kemudian terkait karakter moral itu integritasnya bagaimana. Sikap keadilannya, empati, dan etika. Kemudian di abad 21 ini ada transformasi dalam pembelajaran.
yang dari dulunya belajar itu dari siswa itu diberitahu, kemudian siswa harus mencari tahu dimanapun, kapanpun, anywhere, anytime. Jadi bagaimana pembelajaran itu yang dulu teacher center ke student center. Jadi siswa harus aktif mencari pengetahuan dengan berbagai sumber yang ada. Kemudian expert itu tadi menjadi ahli dalam bidangnya. Ini perbedaan paradigma pendidikan lama dan pendidikan abad 21 yang sebenarnya juga menjadi tantangan. Kalau di era pandemi ini sudah kita sebagai guru, sebagai pendidik sudah siap, maka ini akan mempermudah kita dalam pembelajaran di era pandemi ini, termasuk dengan cara virtual ini. Jadi yang dulunya berpusat pada guru, tadi sudah saya sampaikan, ini berpusat pada siswa. Jadi pengajaran langsung, sekarang pembelajaran harus interaktif. Paradigma lama hanya berpusat bagaimana siswa mulai pengetahuan, tapi sekarang keterampilan. Kalau dulu mengutamakan materi, sekarang mengutamakan proses. Kalau dulu materi itu jadi keterampilan dasar, sekarang harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus merujuk fakta dan prinsip. Kemudian kalau sekarang pertanyaan dan masalahnya bagaimana itu bisa terselesaikan. Bersifat teori, sekarang harus bersifat praktik. Kalau dulu bersifat materi, sekarang project, siswa bisa melakukannya sendiri. Kalau dulu kemudian dibatasi waktu di ruang kelas, sekarang itu sesuai kebutuhan. Maka kemudian dulu bersifat kompetitif, sekarang harus kolaboratif. Harus ada kerjasama, saling mendukung antara guru, siswa, dan siswa lain. Kalau dulu itu one size fit all, yang satu ukuran untuk yang lain, nah itu apa? Jadi satu metode pembelajaran misalnya ceramah gunakan untuk yang lain, padahal itu sudah tidak sesuai lagi mungkin. Kemudian apa yang terjadi? Sekarang harus personalize, harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka muncul metode-metode mengajar seperti CTL, Contextual Teaching and Learning. Kemudian dulu berfokus pada kelas, sekarang berfokus pada komunitas global. Karena apapun ya itu akan mudah dijangkau di dunia. Kemudian berbasis teks, dulu hanya berbasis teks, sekarang berbasis web. Nah, terbukti saat pandemi ini. Kemudian kalau dulu pembelajaran itu evaluasinya hanya di akhir UTS atau UAS, sekarang itu memang sudah diterapkan oleh guru juga, evaluasinya bentuk post-test, pre-test di saat pembelajaran itu juga. Nah, itu namanya evaluasi formatif. Kemudian dulu belajar untuk melanjutkan sekolah, kalau sekarang belajar untuk kehidupan. Ini dari penelitian tahun 2009. Kemudian berpijak pada pendidikan juga ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Jadi 4 pilar pendidikan ini baik learning to know. Jadi bagaimana siswa belajar untuk mengetahui dari berbagai sumber yang tadi disampaikan di pembelajaran di abad 21 ini. Kemudian learning to do, belajar berkarya. Kemudian mampu melakukan apa dari hasil yang dia pelajari. Kemudian learning to be, ini merupakan keterkaitan bagaimana keunggulan intelektual, kemampuan intelektualnya, kemampuan sosialnya, kemampuan emosionalnya, kemampuan kreativitasnya itu bisa menjadi satu. Kemudian learning to live together, belajar hidup bersama. Semua ini diharapkan nanti dari learning to know, ini siswa menjadi unggul secara intelektual, learning to do menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kemudian learning to be dengan keseimbangan tadi, baik ilmu, praktik, dan kemoralannya menjadi anggun dalam moral. Kemudian mereka menjadi bisa menyelesaikan peran sosial di masyarakat ataupun di sekolah. Merujuk pada pendidikan karakter secara umum, kita tidak lupa juga bahwa Thomas Lickona, seorang ahli pendidikan karakter, ini menyampaikan tentang 3 komponen karakter yang baik atau moral knowing, moral feeling, dan moral action. Nah, ini sangat penting bagaimana di situ ada kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, dan lain sebagainya. Itu harus seimbang. Dan diharapkan
bagaimana kemudian sekolah dapat mengajarkan sikap hormat dan tanggung jawab. Ini contohnya, baik bagaimana kalau siswa itu menghormati dirinya sendiri, bahwa berarti mereka juga menghormati orang lain. Contoh dengan tidak menyontek, kemudian datang tepat waktu, disiplin, kemudian tanggung jawab berarti dia apa? Tidak menyontek juga, dia berusaha mengerjakan dengan sungguh-sungguh, berarti dia tanggung jawab. Dan ini harus apa? Diajarkan dari guru. Guru menjadi teladan yang harus memberikan contohnya. Nah, maka dari itu sikap hormat, sikap keteladanan ini juga harus diberikan oleh guru, kemudian nanti siswa harus bisa melakukannya sendiri. Terintegrasi di semua mata pelajaran. Tadi Bante Jyoti sudah menyampaikan bukan hanya pembelajaran yang agama saja. Jadi nanti harus bekerja sama dengan siapa dalam era pembelajaran di era pandemi, dengan orang tua. Jadi bagaimana seorang guru harus bagaimana ini nanti dapat mengontrol perilaku siswa dengan apa? Melakukan kedisiplinan. Kemudian ada upaya komunikasi dengan orang tua, kemudian minta dukungan terkait hambatan-hambatan nanti apa? Guru karena keterhambatan sarana bisa datang ke rumah untuk mengecek bagaimana karakter itu betul-betul sudah diterapkan oleh siswa atau belum. Baik, saya lanjutkan terkait tingkatan pendidikan karakter. Tingkatan pendidikan karakter ini harus diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangan. Ini dari PAUD, SD, SMP sampai dengan perguruan SMA sampai dengan perguruan tinggi. Ini harus bagaimana siswa itu mengerti ada tahapan perkembangannya masing-masing. Contoh ketika dalam tahapan PAUD, ketika dia mengerti hal yang baik dan benar, ketika dia mengerti bagaimana siswa bisa membuang sampah di tempat sampah. Guru PAUD harus bisa mengajarkan demikian. Kemudian kemampuan yang lain ketika di SD dapat membedakan hal yang baik dan yang benar ketika siswa itu kemudian menegur. Ada siswa lain yang membuang sampah sembarangan. Kemudian mengingatkan, mampu mengingatkan. Kemudian ketika tingkat SMP, siswa itu kemudian bisa apa? Memilah mana yang sampah organik, anorganik, atau bisa mengajak siswa lain untuk dapat menghias kelasnya dengan sisa-sisa sampahnya juga bisa, dengan daur ulang sampah. Ketika SMA bisa misalnya membuat daur ulang sampah dengan prakarya digunakan untuk media pembelajaran, guru pun bisa menggunakan hal demikian. Nah, di Ki Hajar Dewantara itu juga mengajarkan pendidikan karakter. Beliau merupakan bapak pendidikan kita yang pertama dengan asas tringo, ngerti, ngerasa, nglakoni. Jadi karakter itu bagaimana diperoleh dengan konteks belajarnya, siswa itu bisa mengerti, kemudian merasakan ini betul, harus saya lakukan atau tidak, ini baik atau tidak, konteks rasa, kemudian melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan taksonomi Bloom juga, dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian karakter dalam Buddhis, ini Bapak Ibu Guru mungkin sudah tahu karena di buku-buku pembelajaran juga dikaitkan bagaimana kita harus mengajar terkait pariyati, patipati, patiweda. Ini disampaikan Buddha dalam Saddhamma Patirupaka Sutta Samyutta Nikaya. 3 komponen pendidikan yang perlu sekali untuk dipelajari, untuk dikembangkan oleh guru dan siswa untuk memulai hasil yang maksimal. Yaitu pertama yaitu pembelajaran. Jadi siswa harus belajar dari teori, dari sumber-sumber yang lain, kemudian mampu mereka menjadi paham. Kemudian pati-pati itu ada bagaimana harus dilaksanakan, dipraktekkan, pati-pati ada penembusan. Ini yang sangat penting. Ketika misalnya seorang siswa memiliki cinta kasih, mengetahui tentang konsep cinta kasih, dia harus mampu melaksanakan cinta kasih. Dan cinta kasih itu terwujud dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalau siswa atau contohnya begini, ada seekor monyet yang dia
sebenarnya mempunyai rasa kasihan terhadap ikan yang ada di sungai. Jadi ikan itu karena merasa kasihan, monyet itu berpikir, kok dia hidupnya di sungai, bukan di daratan seperti saya tolong saja. Dia biar hidup di daratan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si ikan itu ditaruh di daratan malah mati. Ini efeknya jika suatu praktik tidak dilandasi dengan pengetahuan akan berbahaya tadi. Sementara kalau pengetahuan tanpa dilandasi praktik itu tidak akan memperoleh hasil, tidak bermanfaat. Kemudian Buddha di dalam segala wadah sutta di Nikaya itu Buddha juga menyampaikan 5 kewajiban guru dalam mendidik. Di sini harus mendidik dengan seimbang dan melatih siswa menyeluruh. Jadi seluruh kemampuannya dioptimalkan untuk mencapai perkembangan siswa. Kemudian memastikan siswanya menguasai apa yang telah diajarkan. Kemudian mengajarkan secara mendalam semua keterampilan yang dipunyai guru. Bukan berarti keterampilannya malah kemampuannya itu malah disimpan hanya untuk siswa tertentu, tidak boleh pilih kasih. Ini wujud dari cinta kasih tanpa pilih kasih di situ. Kemudian merekomendasikan kepada guru-guru atau rekannya bahwa siswa ini saya mempunyai kemampuan dan dia layak untuk belajar selanjutnya dan sebagainya. Kemudian berikan keamanan di segala penjuru. Jadi dalam proses pembelajaran itu harus siswa ada rasa senang dalam belajar, bukan dalam rasa tekanan. Kemudian Buddha dalam Udayi Sutta, Anguttara Nikaya, menyampaikan bagaimana 5 standar guru dalam mengajarkan karakter atau dhamma itu sendiri. Jadi pembelajaran itu bertingkat. Jadi pelajaran itu diajarkan dari yang mudah ke yang sulit. Dari pelajaran perilaku bagaimana siswa itu belajar untuk memberikan sesuatu, punya rasa kedermawanan, sampai dengan nanti belajar bahwa diperlukan moralitas, sampai dengan hasilnya bagaimana, dan indrianya akibatnya bagaimana dari perbuatannya itu. Harus bertingkat. Seperti halnya kalau dalam psikologi, kita belajar anak itu menguasai, mengerti huruf dulu, baru nanti dia menuliskan, setelah menulis huruf, dari bisa membuat kata, bisa membuat kalimat, bisa membuat paragraf secara bertingkat. Pelajaran masuk akal, tentunya sesuai dengan analogi perkembangannya. Ada simpatik, bukan demi keuntungan duniawi, dan tidak menyindir. Kadang ada seorang guru yang menyindir siswanya, justru malah itu akan melemahkan motivasi siswa. Ini ternyata tidak tepat, semacam itu. Kemudian Buddha dalam Lohija Sutta, Digha Nikaya, ini seorang guru yang terpuji adalah guru yang terampil dalam 3 praktik, moralitasnya, kemampuan kepribadiannya, konsentrasi dan pengetahuan, ini kemampuan profesionalnya, kemudian mengajar siswa menjadi sepenuhnya mantap seperti dia, kemampuan pedagogisnya, kemudian nanti ada kemampuan sosialnya juga harus dikuasai untuk mendukung keberhasilan mengajarnya. Kita tahu bahwa Buddha merupakan sosok pemimpin berkarakter atau guru yang berkarakter. Buddha tidak hanya mengajar, tapi beliau memberikan contoh teladanan. Contohnya ketika Buddha itu merawat biku Tissa yang sakit bisul bernanah. Kemudian karena nanahnya itu sangat, kita bayangkan, di sekujur tubuh lengket, kemudian jubahnya bau, juga ini tubuhnya bau. Apa yang terjadi? Ketika ada teman-teman yang lain tidak mau mendekati, malah Buddha datang sendiri untuk apa? Membasuh, kemudian membersihkan lukanya dengan air hangat, kemudian mencuci jubahnya di situ. Setelah itu mengganti tempat tidurnya, setelah semua diganti jubahnya juga, kemudian merasa nyaman tubuh dari biku Tissa ini, kemudian Buddha baru menjelaskan bahwa tubuh ini tidak kekal. Dari ketidakkekalan ini kemudian disadari oleh biku Tissa, kemudian biku Tissa menjadi seorang arhat
dengan kesadarannya, bahwa menyadari. Kemudian dari Tamo Nata Sutta Anguttara Nikaya, ada pembagian karakter manusia. Ini kita tahu bahwa tugas seorang guru itu harus bisa mendukung siswa itu dari kegelapan menuju terang, kemudian terang menuju terang. Bagaimana? Ketika siswa itu belum mempunyai kemampuan karakter, berarti dia harus diajari supaya dia mencapai karakter sehingga hidupnya dapat berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kalau dia sudah menguasai karakter, dia sudah menguasai ilmu, kemudian hidup dengan penuh kegembiraan, ketenangan, ketercukupan, agar dia tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, itu maka apa? Perlu didukung, kemudian diajarkan supaya nanti dia mempunyai karakter yang kuat, kemudian dia bisa hidup lebih bahagia lagi. Jadi tidak dari terang menuju gelap, tapi terang menuju terang. Kemudian karakter dalam Buddhis itu identik dan dari 3 macam jenis perbuatan. Jadi perbuatan dari pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani kita. Jadi karakter ini yang saya contohkan dari Anguttara Nikaya 2 ini berkait dengan karakter yang berorientasi pada ucapan. Ada 4 kebiasaan tidak baik, berbicara mengenai kebohongan, memfitnah, tidak enak, didengar, dan omong kosong. Kemudian harus ada kebiasaan baik, itu karakter baik, berbicara yang benar, tidak memfitnah, berusaha lemah lembut, dan berbicara dengan bijaksana. Itu contoh-contoh dari karakter Buddhis yang sudah diajarkan Buddha. Kemudian karakter Buddhis dan identifikasinya, saya contohkan, sebenarnya ajaran-ajaran agama Buddha itu mengajarkan semua karakter. Dan di sini saya turunkan dari Dasa Parami, dari penelitian saya 2013, ini karakter dana. Karakter dana itu wujudnya kemurahan hati dan amal kepada yang miskin dan membutuhkan, itu kemudian bisa diturunkan ke sikap apa saja yang tercermin dari karakter dana itu. Membuat makhluk lain bahagia, tidak ada pikiran mementingkan diri sendiri, mengembangkan pikiran tidak mementingkan diri sendiri, menghormati yang menerima, tidak membedakan antara satu dengan yang lain, memberi dengan rasa senang, kemudian memberi dengan rendah hati, tidak berharap imbalan atau balasan, tidak berharap reputasi, memberi dengan kerelaan, bersabar dan tidak kikir. Ini kemudian harus diturunkan ke indikator agar nanti menjadi model penilaian karakter sesuai buku yang disampaikan oleh Litbang Kemendikbud 2019. Ada rubriknya. Jadi kalau nanti sudah diturunkan ke indikator oleh Bapak Ibu guru, itu ada contohnya juga, nanti bisa kami bagikan atau Bapak Ibu guru bisa mendownload sendiri, itu ada perilaku, bagaimana perilaku yang memerlukan bimbingan. Mulai berkembang, membudaya, dan berkembang. Di situ. Mohon maaf, harusnya berkembang dulu baru membudaya. Di situ. Jadi sikap karakter itu harus tercermin membudaya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kemudian disampaikan dalam rubriknya. Mohon maaf Pak Suko, mungkin 2 menit lagi. Ya, baik Pak. Kemudian strategi pendidikan karakter, ini disampaikan oleh Buddha juga. Dan bagaimana tadi di awal saya sudah menyampaikan pendidikan harus sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Kemudian mendidik sesuai dengan gaya belajar. Jadi ada pembiasaan, keteladanan, disiplin. Dan tadi metode belajar CTL, bermain peran, dan pembelajaran partisipasi. Dan semua ini harus dilakukan dengan apa? Bekerja sama dengan orang tua. Kemudian bekerjasama dengan seluruh warga sekolah. Kalau seluruh warga sekolah tidak menjalankan karakter, tidak akan terjadi keseimbangan. Karena apa? Misalnya sekolah mengedepankan untuk karakter bebas polusi, mencintai lingkungan, tetapi ada siswa, ada gurunya atau ada penjaga sekolahnya yang merokok. Berarti itu kan tidak terintegrasi. Harus terintegrasi semua tidak merokok. Misalnya seperti itu. Kemudian orang tua menerapkan karakter di rumah menjadi mitranya. Kemudian harus ada lingkungan berkarakter. Ini Buddha sosok pendidik karakter dan yang berhasil. Contohnya apa? Contohnya ketika sebenarnya mau saya kasih contoh semua, tapi karena waktunya terbatas, saya contohkan dari bagaimana Buddha juga memberikan pembelajaran
kepada Ratu Kema. Ratu Kema itu seorang ratu yang cantik sekali, kemudian dia sangat membanggakan kecantikannya. Kemudian saat datang ke wihara, Buddha berusaha menciptakan di sampingnya seorang putri yang cantik sekali, yang melebihi kecantikannya dari Ratu Kema. Kemudian Ratu Kema itu melihat dari proses kecantikan itu, kemudian muncul keriput-keriput di wajah. Kemudian rambutnya mulai memutih, giginya mulai tanggal, badannya menjadi kurus. Kemudian orang tersebut yang dilihatnya cantik tadi, kemudian meninggal. Dari proses pembelajaran itu apa tadi? Secara visual, itu yang dilihat Ratu Kema, itu kemudian Ratu Kema tersadarkan. Nah, itu juga. Jadi dari guru harus bisa mengetahui gaya belajar siswa. Sekarang banyak cara-cara mengetahui gaya belajar siswa, angkat-angkat yang bisa digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa, sehingga bisa mengajar dengan tepat. Kemudian tadi grand teori karakter sekarang ini secara psikologis itu harus ada, karena apa? Karakter melalui pembiasaan, habituation, dan latihannya itu. Kemudian di sini ujungnya nanti sekolah atau kampus menjadi komunitas yang peduli. Kemudian siswa itu muncul dalam diri bahwa dia harus mau mengembangkan karakter dari dirinya sendiri tanpa disuruh lagi kalau karakter itu sudah berkembang. Kemudian penilaian belajar otentik sesuai dari buku asesmen pendidikan dari Kemendikbud tahun 2019 yang dicetak pada Desember 2019 itu kita menggunakan rubrik. Rubrik ini bisa digunakan oleh guru, kemudian dibuat sekarang kan bisa menggunakan Google Form dan lain sebagainya nanti agar yang mengisi siapa? Orang tua untuk mengamati proses perkembangan karakter di rumah. Nah, orang tua pun harus jujur, jangan sampai mengada-ada. Akibatnya kan nanti terlihat dari sikap dan karakternya siswa itu sendiri. Kemudian terkait bagaimana tantangan dan peluang dalam pendidikan karakter ini, sebenarnya kita harus merujuk pada tadi paradigma pendidikan lama yang harus kita tinggalkan, kita masuk ke paradigma pendidikan ABAD 21. Kemudian dari belajar dari rumah yang tadi mau tidak mau, kalau masih zonanya belum hijau, itu mau tidak mau harus belajar dari rumah. Maka memanfaatkan pembelajaran daring. Sementara anak PAUD dan SD kelas 3 itu masih memerlukan pendampingan. Tapi saat era pandemi itu yang menarik, guru langsung aktif, itu terbukti langsung mau belajar. Ini keunggulan guru mau belajar, guru-guru di Indonesia minimal dengan WhatsApp group. Kemudian menggunakan IT informasi teknologi, kemudian sekarang ada psikologi, kemudian ada sarana-sarana lain, kemudian ada TV edukasi dan lain sebagainya sebagai sarana pembelajaran. Kemudian cenderung siswa bosan belajar daring. Awalnya kan materi harus dikejar seperti yang disampaikan Bante Jyotidharma tadi. Bahwa tidak boleh mengejar materi, tapi bagaimana sekarang jam belajarnya dikurangi. Karena untuk apa? Agar siswa tidak maka seorang guru harus melihat konten-konten belajar yang menarik. Contohnya cerita Jataka, ada video karakter, poster-poster yang nanti dapat digunakan oleh siapa? Oleh guru tersebut dalam proses mengajar. Kemudian siswa pun dapat kreatif. Kemudian tadi tantangannya keterbatasan media virtual. Itu karena apa? Komputer, gawe tidak semua siswa mempunyai. Ketika mempunyai ada jaringan internetnya tidak tersedia. Bahkan ada Kemendikbud kemarin menyampaikan listriknya belum ada juga di daerah-daerah itu ada kekhususan juga. Sekarang merujuk pada paket data. Nah, kemudian perlu disediakan subsidi paket data dari sekolah atau perguruan tinggi. Ini mohon maaf Pak Suko, waktunya sudah habis. Mungkin bisa ke kesimpulan. Oh ya, baik. Nanti bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi ini dampak dari pendidikan karakter ini nanti akan mendukung keberhasilan belajar bagi siapa? Bagi siswa. Di situ siswa menjadi seorang yang mandiri.
dia siap mendukung perkembangan kehidupannya. Dengan apa? Karakter. Pembelajaran semua akan bisa terselesaikan kalau karakternya itu sudah selesai dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Kita tunggu di sesi tanya jawab, kita belajar bersama terkait pembelajaran karakter. Terima kasih. Terima kasih.